Walah, walah. Sudah siap? Alhamdulillah kalau sudah siap. Ini hari pertama mulai ngaji. Alhamdulillah. Suaranya aneh. Cek halo. Cek halo. Dijajal. Dijajal. Kalau ke bawah sama bilang belum. 1, 2, 3. Kanan. Bener ini. Hah? Belum. Tuh 2, 3. Ada. Baik, kita konsentrasi dulu ya program dagunya di sini. Ini batuk. Masuk no kali anggrek maleh ya. Diangkat puter-puter goyang-goyang ikuti yang kadang mengucapkan semuanya pegang pipi. Alhamdulillah sudah betul. 1, 2, 3 fokus konsentrasi semuanya pegang kuping. Kuping ya. Tangannya diangkat, nggak usah digoyang. Buka saja seperti ini, tutupnya seperti ini. Fokus konsentrasi, buka, tutup. Nah, pintar. Buka, tutup. Tutup. Buka, tutup. Buka. Oh ya. Ya, hari ini ada yang tahu nggak siapa nih? Siapa? Kok doa apa? Mikrofon gedang. Gedang rakong. Mikrofon. Iya. Orang itu kak. Oh, karena hari ini kita ada acara Supitan. bukan Oh, ngerti. apa? Ngantenan. Bukan. Hari ini kita pembukaan acara pengajian di TP apa? Masjid Sabilul Muslimin. Nanti. Kali Anggrek. Waduh tenan. Iya. Ini namanya dusunnya Sedayu. Sedayu Bayar Rejo. Kok ngerti? Mau ada tulisannya neng Gapura. Oh iya. Ini pada nanyain si monyetnya kemana? Tak tinggal. Enggak diajak nopo? Tasnya ra cukup. Oh gitu. Soalnya mampu. Apa nih apa? Asik. Enak kok. Oh, enggak. Enggak. Tahu. Enggak. Tahu. Bau. Enggak. Tak bau ya. Odi. Oke, namamu siapa? Mander. Sampai itu dari Mander. jenengan kok manter. Mander ki artinya manuk pinter. Kok ganti Bupi. Apa ki? Burung pintar. Oh iya. Tapi pintar beneran enggak? Oh ya jelas. Bisa dites. Sepele. Oke. 1 tambah 1 sama dengan Easy. isi. Yes. Berapa? 27. 1 tambah 1. Itu likur. Siji tambah siji. 27 bos. 2 dong. 27. Coba kita cek. Kak dengar kalau sholat sendiri pahalanya 1, nek berdua 27. 1 tambah 1 27. Oh iya. Makanya sholatnya jamaah. Nek ning siji. Kuwi entuk pahala karena dewe. Judul cerita hari ini adalah Syawal. Apa teman-teman? Wah, fokus Syawal. Baik, yuk. Kita akan dengarkan bersama-sama. Siang hari, anak-anak sekolahnya libur karena digunakan sedang untuk tes kelas 6. Betul? Nah, hari itu ada seorang anak di siang hari sudah menjelang asar
dia masih asik mainan handphone FF. Seharian dia tidak belajar, masih asik dengan hatinya. Ibunya pulang dari bekerja, dari pasar Kalianggrek, naik sepeda motor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Anaknya Mas asik. Wih, seru banget. Wah, Mas Bro. Wah. Sama. Sikil papa metu. Wah, wedhus. Sikil wolune ya metu. Wah, wedhus loro. Sikil lorone ya metu. Wah, entok. Sikil sijinya ya metu. Waduh, pita pincang. Wah, sikil metu. Karena nek wis dolanan HP, lisan kita terbiasa menirukan orang-orang di luaran sana. Ibu Eka, astagfirullahaladzim. Allah pastikan akan diberikan kemuliaan. Contoh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kita kemuliaan apa? Satu, sebagai umat yang pertama kali dihisab. Yang kedua, umat yang berkesempatan membaca Al-Quran. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat. Yang keempat, sebagai umat yang bisa bertemu dengan kemuliaan bulan Ramadan sekaligus mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya barang siapa yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan kasih kemuliaan. Tepuk satu. Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. Kalau kau mau dapat hadiah duduk rapi. Makanya kemarin itu nek bulan Ramadan ra sempet maca Quran, lagi menungso kuwi kabeh wektune padha 24 jam. Ning napa ana sing iso maca, ana sing ora. Ana sing katam, ada yang enggak. Karena ini adalah refleksi dari Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Meskipun kita pengen ibadah, ning nek ra entuk pertolongannya Allah, nggak bisa. Makanya teman-teman ono sing iso ngaji, tapi kenapa ada yang nggak bisa ngaji? Karena ada yang ditolong sama Allah, ada yang tidak. Ada yang bisa sholat subuh berjamaah, ada yang rasa subuhan. Kenapa? Karena ada yang ditolong sama Allah, ada juga yang enggak. Kalau kalian sudah ditolong sama Allah, bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat duhur, asar, maghrib, isya, bahkan ngaji di TPI ini atau di Madin ini, tolong pertahankan hidayah itu. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan ditolong sama Allah. Lihat Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, Kan'an putranya Nabi Nuh, bahkan Abu Thalib pamannya Nabi. Mereka orang terdekatnya dari Nabi, tapi Allah tidak kasih hidayah. Jenengan wis wong sedayu daerah Kalianggrek, tolong kudu banyak bersyukur, ditolong sama Allah bisa membaca Al-Quran. Tepuk satu. Makanya teman-teman, supaya kita nggak celaka bertemu dengan bulan Ramadan karena tidak mendapatkan ampunan, selain baca Al-Quran, doanya cuma satu. Apa itu? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tepuk satu. Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. 5 menit lagi duduknya paling rapi. Fokus konsentrasi. Makanya teman-teman tolong ikat ampunan Allah dengan bacaan Al-Quran kita dan juga bacaan istighfar kita. Kapan waktu terbaik baca istighfar? Kapanpun. Tapi yang lebih utama ketika sahur. Jadi teman-teman ketika sahur, ojo mikir ke segondok, ojo mikir ke bakwan luban, tapi yang dipikir ke di pagi hari itu minta doa. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
Itu yang dibaca teman-teman, karena kita hanya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk satu. Yang kedua apa Mbak Kapung? Celakalah orang-orang yang masih punya orang tua tapi tidak mendapatkan surga dari keduanya. Kok bisa? Karena sok ngamuan, sok jengkel ke, nyentak wani wong tua. Kadang dikongkon tuku ayu uyah we, jawabane ono wae. Tumbas uyah. Mau kesel. Nah, sapa kuwi? Dek, HP-ne sampur. Nah, hati-hati, wong-wong sing kaya ngono kuwi iso termasuk wong sing ra entuk swarga ning ngadepe Gusti Allah. Tepuk satu. Di zaman Nabi ada orang yang tidak bisa mati. Karena apa? Karena ada kesalahan dengan orang tua. Ada yang tahu nggak kira-kira nama orangnya siapa? Namanya adalah Alqomah. Siapa? Memang Alqomah itu siapa? Alqomah itu anak yang rajin sholat, rajin ngaji, sholat gak pernah ketinggalan, bahkan sedekah dan puasa. Setiap hari selalu pergi ke masjid, bahkan para sahabat mengagumi yaitu ketaatan dan kesolehan Alqomah. Hingga suatu ketika waktu mau meninggal, Alqomah ditalkin sama istrinya, la ilaha illallah. Tapi jawaban Alqomah hanya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Diulangi lagi sama istrinya, la ilaha illallah. Lalu istrinya Alqomah bertanya pada warga di situ, wahai para warga, saya harus bagaimana? Lalu mereka menyarankan untuk pergi ke rumahnya Rasulullah. Istrinya Alqomah berlari menuju rumahnya Rasulullah. Pintu pun diketuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Bilal pun diminta untuk membukakan pintu tersebut. Wahai Bilal, sepertinya ada tamu. Apakah engkau berkenan untuk membukakan pintu? Siapakah tamu di situ? Tamunya pun dibuka pintunya. Hari itu, nah kita kembalikan lagi ya. Fokus dulu sebentar, 10 menit nih. Pintunya dibuka. Ya Rasul, tolong Alqomah ya Rasul. Alqomah kenapa? Oke, yang Alqomah kenapa? Tadi nggak bisa ngucapin kalimat tauhid. Bilal, tolong tengok Alqomah. Apa yang terjadi? Siap ya Rasul. Bilal mengajak sahabat yang lain menaiki kuda. Kaki kunci no cucu. Loh, kok mah jadi Naruto? Sampai di rumahnya Alqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilal, lihat Alqomah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alqomah, ini aku Bilal. Ikuti ya. La ilaha illallah. Posisinya sudah sakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sudah, tunggu di sini. Saya akan laporan ke Rasulullah. Baik. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa Bilal? Alqomah ya Rasul. Alqomah ya Rasul. Alqomah kenapa? Alqomah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ya Rasul. Apakah betul begitu wahai istri Alqomah? Iya ya Rasul. Apakah Alqomah masih punya orang tua? Tasih ya Rasul. Di mana? Mangli. Oh, neng sebelah. Bilal, tolong boleh ibu Alqomah, nek beliau masih sanggup, tolong diminta hadir ke sini. Kalau sudah tidak sanggup, biarkan aku yang mendatanginya. Hai ya Rasul. Sampai
Sampailah di dusun kampung sebelah ada seorang wanita di depan teras rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Bilal. Bilal Muadzin. Iya betul. Alhamdulillah Nak Bilal. Silahkan duduk. Mohon izin Ibu, mau tanya apa betul ini rumahnya Ibu Alkomah? Iya, saya ibunya Alkomah. Saya diminta oleh Rasulullah untuk menjemput engkau, wahai Ibu. Diminta untuk hadir di rumahnya Rasulullah. Ada apa? Kalau engkau sudah tidak sanggup, Rasulullah yang akan berangkat ke sini. Aku yang lebih berhak datang ke rumahnya Rasulullah. Ada apa Nak Bilal? Saya juga kurang tahu. Baik, ayo kita ke sana. Ini ojo numpak jalan loh. Kenapa? Koyo era kuat. Laku wae. Oh nggih. Sampailah di rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Alhamdulillah. Kecengkang. Ya Rasul, apakah betul yang dikatakan Bilal engkau memanggil hamba? Betul. Apakah engkau Ibu Alkomah? Nah, ada Ibu Alkomah. Saya ibunya Alkomah. Ada apa ya Rasul? Tolong ceritakan padaku keadaan putramu Alkomah dengan kejujuran. Kalau nanti engkau berbohong, maka Allah akan menurunkan wahyunya dan mengatakan kepadaku. Baik ya Rasul. Alkomah adalah putraku yang sangat rajin beribadah. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ngajinya, puasanya, dan sedekahnya pun tidak pernah ditinggalkan. Meskipun tidak sekaya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Alhamdulillah. Tapi ya Rasul, Tapi kenapa? saya kecewa terhadap putraku Alkomah ya Rasul. Kenapa engkau kecewa? Karena setelah Alkomah menikah, dia lebih mengutamakan istrinya dan mengabaikan saya sebagai ibunya. Dia tidak pernah bertanya kabar, tidak pernah menjenguk, bahkan melihat dan menanyakan kabar ibunya ya Rasul. Lantas, hati ini merasa disakiti oleh seorang anak yang aku besarkan. Tapi begitu menikah, dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan Alkomah saat ini? Aku tidak tahu ya Rasul, dan aku tidak mau tahu karena sudah tidak peduli lagi dengan Alkomah. Alkomah saat ini sedang menghadapi sakaratul maut. Aku tidak peduli ya Rasul. Dia kesusahan mengucap kalimat tauhid, wahai ibu Alkomah. Bukan urusanku ya Rasul. Apakah engkau mau memaafkan putramu Alkomah? Tidak. Apakah engkau mau memaafkan putramu Alkomah? Tidak ya Rasul. Hati ini sudah sakit ya Rasul. Baik, sekali lagi, apakah engkau mau memaafkan putramu Alkomah? Terus dimaafkan gak, Kek? Ya orang ngerti ya wong rangkung ceritane. Ayo terus, Kek. Ya sabar. Apakah engkau mau memaafkan putramu Alkomah? Tidak ya Rasul. Saat itu Rasulullah lalu mengatakan, Bilal, tolong carikan aku kayu bakar yang banyak. loh, untuk apa ya Rasul? Aku hendak membakar tubuh Alkomah saat ini. Kenapa dibakar ya Rasul? Karena ketika dia nanti mati, lalu tidak mendapatkan ampunan darimu wahai orang tua, ibunya Alkomah, maka Alkomah sudah ditunggu oleh nyala api neraka yang bukan sehari 2 hari, tapi selama-lamanya dan kekal di neraka. Tapi dia sholat, dia ngaji, dia puasa, bahkan dia juga pinter. Tidak dihitung karena dia telah menyia-nyiakan ibunya. Makanya ciri akhlakul karimah itu pinter ngaji ning diterapke. Wis ngerti iso ngaji ning ro wong tuane sok nyentak-nyentak. Wis iso ngaji ning ro gurune nyebeleke. Itu bukan berakhlakul karimah.
Akhlakul karimah itu yo pinter ning yo wong tua duwe adab, unggah-ungguh, sopan santun, ngerti tata krama, ingat bahwa siapa yang mengandung saya, melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan sampai saya jadi pintar. Itulah namanya akhlakul karimah. Rela berjuang, berkorban, bahkan jadi orang yang jujur, itu juga bagian dari akhlakul karimah. Disiplin, tidak mudah menyerah, tidak malas, itulah yang disebut akhlakul karimah. Tepuk satu. Ya Rasul, ibu mana yang tega mendengar anaknya dibakar di depan matanya sendiri? Lantas, ya Allah, ampunilah hamba dan anak hamba Alqamah ya Allah. Maafkanlah kesalahannya dan hari ini saya ridho ya Allah. Maafkan Alqamah ya Allah. Bilal, tolong tengok Alqamah. Ketika Bilal mau mendatangi rumah Alqamah, dia mendengar sahabatnya sedang mentalkinnya. La ilaha illallah. Dan Alqamah pun berhasil mengucapkan La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilal pun masuk lalu mengatakan bahwa susahnya Alqamah mengucapkan kalimat tauhid karena murka dan kecewanya ibunya karena diabaikan oleh putranya. Maka anak-anak di sini kalian boleh pinter ning ojo sok wani wong tuwa, terutama ibu kalian ojo sok nyentak-nyentak, ojo sok sakarepe dhewe, sok nyiak-nyiake. Naudzubillahi min dzalik. Nanti bisa seperti Alqamah susah mengucapkan kalimat tauhid. Makanya tolong muliakan ibu kita, bahagiakan ibu kita, karena itulah sumber kesuksesan kita. Kalau pengen sukses, gampang, datangi ibumu, cium tangannya, peluk dirinya, lalu mintakan doa dari ya Allah, ibu mintakan doa kepada Allah untuk saya supaya saya diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang halal, berkah dan thayyib, dan kelak jadi punya ilmu yang bermanfaat, dan hari ini ilmu saya bisa saya manfaatkan. Saat itu Rasulullah pun meminta untuk segera memandikan, mengkafani, lalu mensolatkan dan menguburkan. Maka di situ Rasulullah menyampaikan khutbahnya ketika menguburkan jenazah Alqamah, bahwasanya kita bisa lihat kasih sayangnya ibu, sebenci apapun sama anaknya, tapi dia rela memaafkan putranya. Karena apa? Tahu kalau ternyata anaknya ini bisa disiksa selamanya di neraka kalau sampai tidak mau memaafkan putranya. Dan lihatlah apa yang terjadi ketika seorang anak punya orang tua tapi tidak mendapatkan surga dari keduanya, karena perbuatan kita yang bukan birrul walidain, tapi kita malah menjadi anak yang mohon maaf suka menyakiti dan durhaka. Jadi mulai sekarang supaya tidak dapat doanya malaikat Jibril, celakalah orang-orang yang punya kedua orang tua tapi tidak mendapatkan surga, mulai sekarang harus berbakti pada kedua orang tua, mendoakan dan juga tentunya memberikan kemuliaan untuk orang tua kita. Dan yang ketiga, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan namamu disebut wahai Muhammad tidak segera bersolawat. Makanya teman-teman kalau dengar nama Nabi kita Nabi Muhammad, kita lanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikat juga membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Tepuk tangan buat kita semua.